Muslim di seluruh Indonesia yang berbahagia, saya akan menyampaikan laporan penyelenggaraan sidang isbat yang baru saja dilaksanakan untuk menetapkan 1 Syawal 1444 Hijriah. Saudara-saudara sekalian, sidang isbat tadi sudah dilaksanakan dan diikuti oleh Ketua Komisi 8, perwakilan ormas-ormas Islam dari Direktorat Jenderal Bimas Islam, ada dari BRIN, para ahli ilmu falak dan astronomi dari UIN, kemudian ada dari BMKG, dari Puska ITB, dari Badan Informasi Geospasial, dari Planetarium Jakarta, dan tentunya anggota tim hisab Ruqyat Kementerian Agama. Sidang isbat tadi diawali dengan seminar yang disampaikan oleh Dr. Ing Hafid, salah seorang anggota tim hisab Ruqyat Kementerian Agama Republik Indonesia. Dan pada seminar tadi disampaikan bahwa hilal di seluruh wilayah Indonesia pada posisi 0 derajat 45 menit sampai dengan 2 derajat 21,6 menit dengan sudut elongasi 1 derajat 28,2 menit sampai dengan 3 derajat 5,4 menit. Ini adalah posisi hilal berdasarkan hisab, sebuah metode atau cara untuk mengetahui posisi ketinggian hilal, sehingga apakah dimungkinkan hilal itu bisa dilihat atau tidak. Dan setelah maghrib sidang isbat baru kita mulai, yang hasilnya akan segera saya sampaikan. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, Kementerian Agama dalam menetapkan awal bulan Komariah, khususnya Ramadan, Syawal, Idul Adha, menggunakan mekanisme sidang isbat untuk bermusyawarah dengan para pakar falak, pakar astronomi, wakil rakyat, Majelis Ulama Indonesia, dan tentu dari ormas-ormas Islam di seluruh Indonesia. Dasar musyawarah dalam sidang isbat ini adalah berdasarkan pada hasil hisab dan ruqyat yang telah dilaksanakan oleh tim hisab Ruqyat Kementerian Agama Republik Indonesia, serta telah dikonfirmasi sejumlah petugas Kementerian Agama di daerah yang kita tempatkan tidak kurang di 123 titik di seluruh Indonesia. Tadi sidang isbat kita agak tertunda sebentar karena menunggu hasil laporan dari Aceh. Dan kita lanjut tadi setelah laporan dari Aceh masuk. Dan sebagaimana kita tahu, saudara-saudara sekalian, Indonesia bersama dengan negara-negara ASEAN masuk dalam anggota MABIMS atau Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura, yang pada tahun 2021 tahun lalu telah menyepakati kriteria visibilitas hilal atau yang dikenal dengan Imkanur Ruqyat, yaitu tinggi hilal 3 derajat dan sudut elongasi 6,4 derajat. Kesepakatan ini menjadi pedoman di 4 negara dan sudah sangat moderat. Oleh karena itu, berdasarkan hisab posisi hilal seluruh Indonesia sudah di atas ufuk dan tidak memenuhi kriteria MABIMS baru, serta ketiadaan laporan melihat hilal. Tadi sidang isbat secara mufakat telah menetapkan 1 Syawal 1444 Hijriah jatuh pada hari Sabtu tanggal 20. Kembali tadi kita mendengarkan pengumuman ataupun juga konferensi pers yang dilakukan oleh Menteri Agama Republik Indonesia Yakut Khalil Qomas yang mengumumkan bahwa 1 Syawal 1444 Hijriah, Hari Raya Idul Fitri, jatuhnya adalah pada Sabtu 22 April. Tapi berbicara mengenai hal ini tadi saya melihat kembali, jadi ingat saya dikaitkan dengan zakat ataupun juga berbagi, karena bulan Ramadan ini sebaiknya adalah bulan bagi kita untuk bisa berbagi dengan sesama, menunjukkan kepedulian terhadap sesama, sehingga kemudian perbedaan perayaan Idul Fitri ya Ustadz sebaiknya juga jangan jadi perbedaan ataupun juga salah satu dasar untuk membagi perbedaan atau bisa membagikan tadi itu zakat dan sebagainya. Jadi jangan sampai kemudian saya ingin berbagi, saya melihat saudara saya ataupun juga mungkin orang di sekitar saya ini kesusahan, tapi kemudian karena kamu lebarannya Jumat, saya Sabtu atau sebaliknya, saya nggak akan mau ngasih kamu. Nah itu jangan sampai begitu Ustadz. Betul. Jadi
Jangan sampai beda, kan mohon maaf ya, mungkin beda ormas, beda lebaran, beda madhab, beda pendapat dalam masalah fikih, membuat kita jadi tadi tuh jadi tidak adil kepada orang lain ya. Ya. Dengan mohon maaf, dengan yang beda keyakinan saja kita disuruh toleransi gitu. Apalagi dengan muslim gitu kan. Dan saya ingatkan juga tadi yang disampaikan Pak Menteri, jangan terlalu ditonjolkan. Kayak besok berbagi nih, ya kan. Bisa jadi yang besok hari raya gitu ya, selesai sholat id mungkin tidak menggelar pesta dulu, karena kadang-kadang kita punya budaya ngasih angpau lebaran kan. Betul. Gitu, ngasihnya ntar aja lah besok gitu, hari hari Sabtu gitu ya kan. Kamu lebarannya hari apa? Sabtu. Maaf ya, saya hari Jumat. Kamu Jangan sampai itu dia. Sama kayak begini, Nabi Muhammad menyampaikan amalan, kata Nabi, maukah kalian aku sampaikan satu amalan yang kalau kalian lakukan akan menimbulkan rasa sayang? Kata Nabi, kata sahabat, ya Nabi mau. Kata Nabi, ucapkan salam kepada yang kamu kenal atau tidak kamu kenal. Jadi kalau kita berjumpa orang, nggak usah, mohon maaf, Bapak Muslim, nggak usah ketemu orang, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, Waalaikumsalam gitu kan. Kita tuh kadang-kadang dengan orang yang kita kenal, kita tuh Assalamualaikum gitu kan. Tapi dengan orang yang belum kita kenal, kita diam aja gitu. Padahal sunnahnya itu mengucapkan salam kepada siapapun. Gitu kan, orang yang kita kenal. Kadang-kadang kita malam-malam jalan nih, kita curiga, jangan-jangan nih orang penjahat. Dia juga sama, jangan. Ketika kita pecahkan dengan Assalamualaikum, Waalaikumsalam gitu. Jadi nggak perlu nanya, mohon maaf, Bapak Muslim. Udah, Assalamualaikum, Waalaikumsalam gitu. Saya pengalaman, saya kebetulan kuliah di Al-Azhar dulu. Jadi orang Arab tuh, di mana aja dia ngucapin salam. Naik taksi, Assalamualaikum. Naik bis kota gitu, Assalamualaikum. Nah saya karena kebetulan, saya 8 tahun di Al-Azhar. Jadi kebiasaan tuh kalau naik bis tuh Assalamualaikum. Pas pulang ke Jakarta, tahun 2000 saya ke Jakarta. Saya kebiasaan, saya naik metro mini kan. Saya naik metro, saya bilang Assalamualaikum. Semua orang pada diem megangin dompet gitu. Wah, tukang minta-minta dia. Padahal ngucapin salam itu baik gitu. Ya, kita harus belajar untuk bisa berubah menjadi yang lebih baik tadi sudah dicontohkan oleh Ustadz. Baik Ustadz, perbincangan kalau tadi kita sudah berbicara mengenai jadikan momen Ramadan ini dan juga Idul Fitri sebagai momen untuk bisa menunjukkan kepedulian terhadap sesama. Momen berbagi melalui zakat atau apapun juga. Dan tadi sudah dikatakan oleh Ustadz, dijelaskan bahwa walaupun lebarannya beda, kemudian jangan membatasi kita untuk bisa memberikan kepada sesama, begitu Ustadz ya. Yang juga mungkin jadi ilmu juga untuk kita. Apakah kemudian penerima zakat fitrah itu adalah harus kepada umat muslim atau diberikan harus kepada umat muslim, Pak Ustadz? Jadi kita tadi tuh mungkin ada yang besok hari raya Jumat, ada yang hari raya Sabtu, tapi jangan milih-milih kalau ngasih, jangankan kepada yang beda hari raya, kepada yang berbeda keyakinan kita pun boleh berbagi. Ada riwayat Nabi Muhammad SAW memberikan bantuan kepada warga Mekah sebelum mereka Islam, sebelum penaklukan kota Mekah, pada saat orang Mekah mendapatkan musibah gitu. Jadi Nabi memberikan bantuan, mereka non-muslim. Jadi ada orang kena musibah dimanapun, apapun agamanya, keyakinan, latar belakangnya, kita boleh berbagi, termasuk besok nih. Kayak kemarin nih di bulan Ramadan. Ustadz, di kantor kami ada yang muslim dan non-muslim. Kami buka puasa bersama, boleh nggak yang non-muslim ikut? Ya nggak apa-apa. Kan yang non-muslim ikut berbuka puasa bersama gitu. Ustadz, saya muslim dapat hadiah dari teman yang tidak Islam, korma buat buka puasa, boleh nggak dimakan? Boleh. Atau sebaliknya besok hari raya kita yang muslim mengantarkan makanan kepada tetangga yang mungkin bukan Islam. Kan nggak apa-apa gitu. Jadi semangat Ramadan, semangat Idul Fitri, semangat kemanusiaan, semangat persaudaraan. Maka tadi bagus banget, jangan sampai cuma gara-gara beda lebaran Jumat Sabtu kita jadi tegang gitu. Jangankan lebih dari itu gitu. Kepada yang beda keyakinan saja kita boleh berbagi. Ketika Ramadan buka puasa bersama atau besok Idul Fitri, kita mungkin dapat kiriman hadiah dari mereka yang tidak Islam atau sebaliknya, kan bagus, baik-baik saja gitu. Jadi besok jangan mau ngasih amplop nih, kamu Jumat atau Sabtu? Saya Jumat Pak, maaf ya ini buat yang Sabtu gitu. Jadi kepada yang beda keyakinan pun pernah tuh ada putrinya Abu Bakar, Asma namanya. Ya Rasulullah, ibuku ke rumah aku dan ibuku masih musyrik, belum Islam. Ibuku minta bantuan kepadaku. Apakah aku berbuat baik kepadanya? Kata Nabi, sambunglah silaturahim dengan ibu kamu. Meskipun dia beda kiai. Di Quran, bahkan orang tua kita sekalipun, ada anaknya mungkin muslim, orang tuanya belum Islam.
Quran mengatakan wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bi ilm fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Kalau orang tua kamu beda keyakinan, katakanlah menyuruh kamu untuk menyekutukan Tuhan, jangan ditaati. Tapi berbuat baiklah, bergaulah dengan mereka dengan cara yang baik. Jangankan orang tua kita beda keyakinan pun kita harus berbakti gitu. Betul. Nah termasuk tadi dengan yang beda agama. Saya mohon maaf ya Mbak Putri, kita nih orang Indonesia dari dulu terkenal ramah. Indonesia tuh sopan santun, orang kita tuh terkenal mudah akrab. Tapi mohon maaf kenapa ya hari ini kita kadang merasa kok berubah gitu orang Indonesia. Orang Indonesia tuh Mbak Putri ya, orang Indonesia tuh gampang akrab ya. Orang Indonesia tuh ketemu sekali kenalan, ketemu 2 kali udah minjem duit. Saking akrabnya. Orang kita tuh begitu kan. Teman-teman ya, udah kenal ya kan, ada duit Bang Gopek. Tapi kenapa ya sekarang tuh orang kita mohon maaf ya, dikit-dikit emosi, dikit-dikit marah, dengan beda keyakinan gampang gesek gitu. Kita nih Indonesia Bhinneka Tunggal Ika dari zaman dulu. Kita beda agama, beda keyakinan, beda suku, dan dulu kita baik-baik aja gitu. Baik-baik saja, betul. Ya kan, namun mohon maaf mudah-mudahan sih makin kemarin makin dewasa masyarakat gitu ya. Itu harapan makin kita. saling menghormati, saling menghargai gitu. Ya, itu harapan juga kemudian Ustadz bisa menyiarkan tadi pesan-pesan itu kepada masyarakat. Nanti kita akan sambung lagi Ustadz, tapi kami akan segera kembali sesaat lagi.